Pemirsa, pilot para layang pembawa bendera merah putih tersangkut di kabel saluran udara tegangan tinggi. Setelah tergantung selama 3 jam, pilot para layang berhasil diselamatkan. Pilot para layang bernama Hans Semawikere asal Jawa Barat ini tergantung di kabel saluran udara tegangan tinggi di ketinggian 30 meter di kota Tomohon pada Senin siang. Hans Semawikere tersangkut di kabel ini setelah Hans nekat take off dari puncak Gunung Mahawu saat angin berhembus kencang. Setelah 3 jam tergantung, pilot para layang ini akhirnya bisa diselamatkan oleh tim penyelamat. Saat diturunkan, bendera merah putih yang rencananya akan dikibarkan di udara langsung dikibarkan sambil meneriakan merdeka. Di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pengibaran bendera merah putih yang rencananya dikibarkan di langit Danau Toba gagal dilakukan. 4 atlet para layang direncanakan membawa bendera merah putih berukuran 1 x 2 meter gagal karena atlet terjatuh akibat angin kencang yang tiba-tiba datang. Beruntung atlet selamat. Pemirsa, TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga menemukan obat anti COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim menyembuhkan pasien hingga 90%. Hasil uji klinis tahap 3 yang menjadi tahap akhir kombinasi obat anti COVID-19 Universitas Airlangga telah selesai. Uji klinis kombinasi obat anti COVID-19 ini adalah kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Pihak UNER mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 ini bisa menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Hingga kini, kombinasi obat anti COVID-19 ini masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Diki Budiman, pakar epidemiologi dan pandemi dari Universitas Griffith Australia. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Diki. Selamat sore waktu Australia, Mbak Deta dan Mas Wilson. Baik, Pak Diki, untuk obat yang diklaim oleh TNI Angkatan Darat, BIN dan juga UNER, apa saja kombinasi dari obat-obatan tersebut, Pak? Jadi ini yang beredar kan memang ada hidroksikloroquine ya, ada juga kalau di obat HIV itu hidroksikloroquine yang obat malaria, kemudian juga dikomunikasikan dengan doxycycline, ada yang dikomunikasikan juga yang lain antara obat Kaletra yang untuk HIV dan kombinasi lainnya. Nah, namun yang menjadi catatan saya di sini adalah pertama tentu kita apresiasi ya semua upaya riset vaksin, obat ataupun upaya riset lain yang sifatnya untuk mencari solusi dari pandemi COVID-19. Namun ada hal ya sebagai seorang yang terlibat dalam pengendalian pandemi sejak 2003, saya terlibat mulai SARS ya dan juga termasuk avian swine flu. Kita melihat dari pengalaman pandemi bahwa faktor pengabaian terhadap kaidah ilmiah ya, dalam satu riset, baik obat atau vaksin, itu akan sangat berbahaya. Dan sebagai contoh ketika swine flu dan avian flu, riset obat Tamiflu saat itu tidak transparan dari awal. Namun ini dipaksakan sehingga akhirnya menjadi obat esensial dan pengadaannya saat itu luar biasa besar-besaran, 1,8 miliar dolar ya di dunia.
Namun 2013, 2014 barulah muncul ketahuan beberapa efek samping dari mulai kematian sampai gangguan mental dan gangguan neurologis. Nah, akhirnya ditarik kembali. Dan namun ini menjadi pelajaran sangat besar dan sangat mahal untuk dunia, khususnya Badan Kesehatan Dunia. Oleh sebab itulah WHO sekarang dengan berbagai center terkemuka di dunia itu melakukan namanya clinical trial untuk uji riset dari vaksin dan obat. Nah, harapannya semua berkoordinasi, bersinergi dan memiliki standar baku yang sama internasional dan juga menjamin keamanan dan efektivitas dari obat atau vaksin yang diuji tersebut. Nah, itu ada webnya, ada clinical trial. Nah, Indonesia sendiri sudah ada tuh beberapa uji, ada 14 di situ, termasuk uji vaksin yang ada di Bio Farma Bandung. Nah, uji yang obat di UNER ini tidak ada dalam list itu. Ini yang menjadi juga pertanyaan dalam artian kita ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang didukung dengan data, ya, yang data ilmiah. Karena kalau tiba-tiba diuji atau fase ketiga, karena setiap uji fase itu harus ada laporan secara ilmiah. Itu sebabnya uji obat vaksin ini akan memerlukan waktu. Karena di antara fase 1 dan 2 ada misalnya ada karya paper ilmiahnya dan itu direview sehingga baru dia akan ke fase berikutnya. Nah, jangan sampai tiba-tiba keluarlah fase 3 tanpa kita tahu ini metodenya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Baik, lalu mengapa ini tim peneliti ini tidak mendaftarkan obat yang ditemukan ini ke WHO, Pak, untuk akhirnya diuji klinis juga oleh WHO? Ini setidaknya harusnya ada dimuatlah laporan secara ilmiahnya, ya, dan juga dimasukkan dalam clinical trial. Kenapa ini yang harus ya juga saya ingin bertanya ke pihak UNER kenapa? Karena ini juga penting, ya, selain kita artinya bila mudah-mudahan betul, ya, penemuan ini memang sangat efektif, ya tentu ini akan kebanggaan kita. Tapi kan kebenaran ilmiah itu bukan dalam kedukungan ilmiah seperti saya sebagai akademisi mendukung, itu dalam bentuk kritik, ya, kritik yang sifatnya mempertanyakan validitas, ya, sehingga akan memperkuat. Nah, jangan sampai apa yang terjadi di India, jadi negara lain juga sama, India, China juga melakukan hal serupa yang akhirnya akhirnya batal karena tidak mendapat approval. Nah, ini yang harus kita ikuti tahapan-tahapannya. Dan ingat, ya, 80% sampai 85% dari pasien COVID-19 ini kan dalam derajat sedang dan mereka akan mengalami recovery sendiri, sembuh sendiri. Nah, jangan sampai karena sebetulnya dia dalam kategori yang 85% atau 80% ini, ya, Pak Diki. Dikasih apapun akan sembuh. Baik, Pak Diki, saat ini uji vaksin juga tengah dilakukan. Kalau jika kita lihat melihat dari jenis virusnya sendiri yang menimpa orang Indonesia dan juga karakter tubuh ataupun juga antibodi orang Indonesia, ini apakah lebih tepat menggunakan vaksin atau obat-obatan seperti itu, Pak, untuk penyembuhannya? Jadi untuk penyembuhan begini, untuk pandemi, sebetulnya dalam sejarah setiap pandemi sampai terakhir pandemi itu yang terjadi kan pandemi swine flu dan avian flu, ya, SARS itu kan di 2003. Itu sebetulnya tidak ada pandemi sejauh ini yang selesai karena penemuan obat atau vaksin. Tidak ada satupun. Ya, saya sebagai ahli pandemi saya bisa mendeklar itu. Artinya jangan juga terlalu euforia dengan masalah vaksin dan obat, karena yang terutama menjadi strategi utama penyelesaian satu pandemi adalah testing, tracing, isolasi, dan perubahan perilaku. Itu yang membuat banyak pandemi akhirnya bisa berakhir, walaupun riset obat dan vaksin itu bukan berarti tidak berguna, tapi akan tetap berguna, tapi bukan solusi tunggal. Baik, solusi utama berarti kita harus tetap jaga kesehatan dan isolasi mandiri. Terima kasih Pak Diki Budiman telah bergabung bersama kami, pakar epidemiologi dan juga pandemi. Ya, pemirsa, sementara itu pemerintah Cina pekan ini telah mematenkan vaksin COVID-19 pertama yang dikembangkan oleh Akademi Militer dan CanSino Biologi. Vaksin ini diklaim mampu memproduksi antibodi dalam tubuh manusia untuk melawan virus corona. Menyusul Inggris dan Rusia, Cina pekan ini telah mematenkan vaksin COVID-19 pertamanya yang diberi nama Ad5-nCoV.
Badan Nasional Hak Atas Kekayaan Intelektual Cina mengatakan vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan CanSino Biologics dan Akademi Ilmu Pengetahuan Kedokteran Militer Cina. Paten vaksin ini didaftarkan pada 18 Maret dan disetujui pada 11 Agustus lalu. Vaksin Ad5-nCoV menggunakan virus flu yang dilemahkan untuk mengenalkan material genetik dari virus corona yang baru ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk mendorong tubuh manusia memproduksi antibodi yang dapat mengenali protein COVID-19 dan melawannya secara alamiah. Fase kedua uji klinis menunjukkan vaksin ini aman dan mampu mendorong respon kekebalan tubuh. Sementara itu, pengujian tahap ketiga akan melibatkan lebih banyak peserta dan akan diselenggarakan pula di luar Cina. Para ahli mengatakan vektor vaksin adalah teknik yang menjanjikan dari segi keamanan dan potensinya melawan COVID-19 untuk diproduksi secara massal. Metode teknologi yang sama juga digunakan oleh Rusia dan Inggris dalam pengembangan vaksin yang sama. Kita ke informasi lain, pemirsa, 58 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat di Sebulus, Salam, Aceh. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah. Api dengan cepat melalap belasan rumah penduduk di Desa Sigrun, Sabu Salam, Aceh. Angin kencang membuat api cepat merambat dan menghanguskan 19 rumah dan merusak 20 rumah lainnya. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Sayangnya sebagian warga bahkan tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka karena sedang bertani saat kejadian. Petugas BPBD langsung mendirikan dapur umum dan posko pengungsian serta pemberian bantuan bagi 58 jiwa yang terdampak. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Duka masih menyelimuti ratusan jiwa korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa, bencana ini membuat ratusan jiwa harus kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Para korban saat ini hidup di tenda pengungsian dan berharap bantuan dari berbagai pihak. Puing sisa-sisa kebakaran di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat mulai dibersihkan oleh masyarakat. Dalam musibah ini sebanyak 382 kepala keluarga atau 974 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Akibatnya ratusan warga terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah setempat. Para korban kebakaran ini berharap bantuan untuk mereka bertahan hidup. Melihat kondisi ini, MNC Peduli langsung turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada para korban kebakaran. Bantuan berupa masker kain, air mineral, minuman berenergi, dan baju layak pakai diharapkan mampu melindungi mereka dari penularan virus corona. Saya berterima kasih kepada masyarakat, kepada para CSR yang telah peduli dengan kami. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Saya atas nama 3 Pilar Kecamatan Tambora mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga menjadikan amal ibadah untuk MNC Peduli dan berkah untuk kita semua. Musibah yang menimpa warga Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua. Apalagi musibah kebakaran yang mereka alami terjadi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi untuk meringankan beban masyarakat kecil dengan membantu mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan resmi merilis uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.